menyampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 10 IPS yang mau ikut bergabung dalam pelajaran ekonomi. Nah, di sini meskipun hanya ada berapa orang ya? 9 orang. Meskipun hanya ada 9 orang yang bergabung, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai saja. Untuk yang lainnya mungkin nanti menyusul untuk bergabung di kelas ekonomi. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada para siswa kelas 10 yang disayangkan untuk sekarang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung ya. Kita hanya bisa lewat Vicon. Maka dari itu, Ibu mohon dengan sangat untuk bisa menampilkan videonya. Oke, ini yang belum ditampilkan videonya. Semuanya ya, belum ditampilkan. Ditampilkan biar Ibu bisa melihat kalian, tidak hanya kalian yang bisa melihat Ibu. Kita perkenalan aja di sini, memperkenalkan pengajar ekonomi itu sih sebenarnya siapa, terus pelajaran ekonomi yang akan kita pelajari itu apa gitu. Terus kenapa kita harus mempelajari ekonomi. Nah, seperti itu. Oke, yang belum ditampilkan videonya ditampilkan terlebih dahulu. Biar Ibu bisa tahu mana nih yang namanya Endita, mana nih yang namanya Adinda belum terlihat. Oke, mana Endita? Adinda. Adinda belum ditampilkan videonya. Feni, mana Feni? Mana? Oh, di Endita nih. Endita mana Endita? Belum menampilkan videonya biar Ibu tahu kalian itu benar-benar sedang mendengarkan, sedang melihat Ibu juga gitu. Jangan sampai Ibu ini berbicara seakan-akan Ibu berbicara sendiri gitu. Endita mana Endita? Ada nggak ini orangnya Endita? Tuh kan kalau misalkan kayak gini, seolah-olah handphonenya disimpan, orangnya kemana? Gilang, mana Gilang? Gilang. Endita. Biar Ibu ini lihat satu-satu. Berarti Endita ini orangnya tidak ada ya kayaknya. Tidak tampil dari tadi. Nah, oke. Anak-anak, sebelumnya kita perkenalan dulu ya untuk di kelas ekonomi ini. Guru pengajar kalian itu nama Ibu Dian Wijayanti. Ibu di sini mengajar pelajaran ekonomi. Nah, nanti sebetulnya kan ekonomi itu mata pelajaran yang di kelas IPS itu wajib untuk dipelajari. Karena apa? Karena pelajaran ekonomi itu kalian juga setiap hari selalu melakukan aktivitas sebagai pelaku ekonomi. Apa sih sebetulnya ekonomi itu? Terus kenapa sih sebetulnya kita itu harus mempelajari pelajaran ekonomi gitu? Oh, padahal Bu kita sudah tahu juga Bu apa itu ekonomi gitu kan. Terus kita juga sudah tahu peran-peran ekonomi itu seperti apa gitu kan. Setiap hari juga Bu saya jajan itu kan sebagai salah satu pelaku ekonomi gitu. Oke. Hai anak-anakku, semangat ya meskipun kita belajar di rumah. Meskipun kita tidak bisa bertatap langsung di sekolah, tidak bisa belajar langsung di kelas gitu kan. Tapi setidaknya dengan adanya Vicon ini, dengan adanya pembelajaran online ini tidak
tidak menjadikan kalian tidak semangat untuk tidak belajar gitu. Tapi harusnya kalian lebih bisa bersemangat belajar di rumah. Karena lebih santai juga kan belajar di rumah. Kalian bisa sambil minum kopi, bisa sambil makan gitu kan untuk menunggu pelajaran selanjutnya. Nah, untuk pelajaran ekonomi ini yang akan kita pelajari terlebih dahulu itu yaitu ilmu ekonomi terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena sebelum kalian mengetahui apa itu sebetulnya untuk apa sih kita mempelajari pelajaran ekonomi gitu kan. Kita harus tahu dulu ilmu ekonomi terlebih dahulu biar kalian paham gitu. Oke, satu nanti. Oke, yang hadir boleh angkat tangan ya. Yang hadir angkat tangan. Oke. Siap ya kalian. Oke, ini anak-anak kalian sudah bisa untuk meminjam buku di perpustakaan. Ada yang sudah pinjam ataupun yang belum, kalian boleh langsung ke sekolah. Biar di rumah ketika ada tugas, mata pelajaran apapun itu, kalian sudah mempunyai bukunya atau referensinya. Dan Ibu juga nanti akan men-share materinya di Google Classroom. Yang belum gabung di Google Classroom, silahkan segera bergabung. Oke, sekarang sudah ya. Kalian ada di hadapan Ibu. Ada Endita ada sekarang sudah terlihat. Mana ini? Mana Endita ini orangnya mana? Oh, ada ya. Oke. Meski 11 orang. Nah, yang akan kita pelajari, ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya, apa sih sebetulnya ekonomi itu? Gitu kan? Ekonomi. Nah, ekonomi itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Boleh ya, kalian sudah menyediakan pulpen, sudah menyediakan buku, bisa ditulis. Oh iya, kata Ibu, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Apa sih oikos itu? Oikos itu yang artinya rumah tangga. Awas ya, rumah tangga di sini bukan seperti ibu dan bapak kalian menikah, mempunyai anak, itu adalah sebuah rumah tangga gitu. Nah, bukan itu sebetulnya. Apa sebetulnya rumah tangga itu? Rumah tangga itu seperti contohnya perusahaan, terus pemerintahan. Itu termasuk ke dalam rumah tangga. Dan nomos itu yang artinya adalah aturan. Jadi bisa kita gabungkan, ekonomi itu adalah aturan dalam rumah tangga. Ya, berarti aturan dalam rumah tangga sekarang nih di perusahaan, apa saja aturannya, bagaimana gitu. Nah, nanti kita akan ketahui siapa aja pelaku-pelaku ekonomi di sini. Oke, kita lihat di tadi PowerPoint-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada materinya yaitu konsep ilmu ekonomi. Indikator yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, pengertian kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia, barang sebagai alat pemuas kebutuhan.
Ilmu ekonomi. Pasti kalian berpikir, apa sih sebetulnya ilmu ekonomi itu? Oke, kita lanjutkan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang maupun jasa. Oke, di sini sudah terlihat ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas upaya manusia. Nah, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang maupun jasa. Kita sebagai makhluk hidup, yaitu manusia itu mempunyai kebutuhan. Nah, awas ya nanti kalian kita bahas apa yang dimaksud kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai tertukar fungsinya. Gitu. Di sini upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang maupun jasa. Nah, contohnya kita manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan apa saja? Kebutuhan pokok misalnya, kebutuhan pokok seperti baju sebagai apa? Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan manusia. Dengan alat pemenuhannya yaitu berupa barang maupun jasa. Barang seperti baju gitu kan. Jasa itu banyak. Kita harus mencari ilmu, nah itu jasa. Oke, kita lanjutkan. Pembagian ilmu ekonomi. Di sini ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Teori ini menerangkan hubungan antara naiknya permintaan akan suatu barang dengan kenaikan harga. Untuk mengatasi masalah ekonomi, kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi atau daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Ini ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Oke, kebutuhan manusia. Sebetulnya apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Nah, ini ya, jangan kalian samakan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan itu sebetulnya nanti setelah kebutuhan terpenuhi, boleh kalian memenuhi keinginan. Jangan terbalik. Kalian memenuhi keinginan terlebih dahulu, tapi mengakhirkan atau melalaikan kebutuhan. Nah, seperti sekarang juga kan, kalian nih belajar di rumah. Belajar di rumah pasti membutuhkan kuota kan? Nah, kuota itu diperuntukannya untuk apa? Kebutuhan atau keinginan? Kalau kebutuhan itu berarti untuk memenuhi kalian belajar materi pelajaran yang harus di-download atau seperti sekarang mengikuti Vicon. Keinginan kalian setelah membeli kuota yaitu inginnya main game gitu kan. Nah, itu nanti dikesampingkan dulu karena itu berupa keinginan, tapi kalian harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kalian mengutamakan keinginan dan melalaikan kebutuhan. Nah, itu yang salah dan itu yang sebetulnya di zaman sekarang itu jadi terbalik antara kebutuhan dan keinginan tersebut. Nah, kalian juga pasti bisa merasakan sendiri. Nah, faktor penyebab perbedaan kebutuhan. Nah, kenapa Bu kebutuhan kita berada di Ciamis dengan kebutuhan teman kita yang berada di DKI Jakarta atau yang berada di kota-kota besar, kebutuhannya itu berbeda. Nah, ini ya nanti akan kita bahas. Faktor penyebab perbedaan kebutuhan. Pastinya kan kalau misalkan di Ciamis, biaya hidup itu lebih murah dibandingkan di Jakarta gitu kan, atau di kota-kota besar. Nah, kalian harus bisa memilih, jangan sampai tergiur, Bu, kan di Jakarta itu gajinya lebih besar gitu, daripada sekarang di Ciamis.
Atau UMR Jakarta itu dengan di Ciamis itu jauh berbeda. Oke, betul. Tapi bagaimana kebutuhannya? Pasti berbeda pula. Itu yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua, yang membedakannya itu apa? Coba di sini ada petani, ada pengusaha, ada musisi, ada pemadam kebakaran, ada dokter, ada polisi. Berarti itu sebagai pekerjaan. Kebutuhannya pun pasti berbeda. Jangan kita samakan nih. Misalkan ibu itu sebagai guru, kebutuhannya sama atau tidak sebagai profesinya kalau misalkan sebagai dokter. Pasti berbeda kan kebutuhannya. Nah, itu yang membedakannya. Tadi dari wilayah, lalu dari pekerjaan, yang ketiga agama. Agama membedakan atau tidak kebutuhannya? Pastilah berbeda. Oke. Di gereja kebutuhannya apa saja? Di masjid harus ada apa aja? Di pura harus ada apa saja? Di kelenteng harus ada apa saja kebutuhannya? Di wihara harus ada apa saja? Gitu. Terus yang membedakannya yaitu iklim. Iklim di kita dengan iklim di luar negeri pasti berbeda. Oke. Yang kelima, coba apa ini? Yang kelima, tadi ya sama, yaitu profesi. Yang keenam, apa? Usia. Bayi kebutuhannya pasti berbeda lah dengan kita atau dengan kalian seorang remaja. Bayi itu yang kebutuhan pokoknya berarti minum susu gitu. Kalau misalkan kalian yang dibutuhkannya apa saja? Makan, terus uang bekal ke sekolah. Kalau misalkan sekarang kan kalian tidak berangkat ke sekolah, berarti yang dibutuhkannya uang bekal untuk membeli kuota. Gitu. Nah, oke. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, di sini yang membedakannya itu apa? Kasta. Ya, ada golongan atas, ada golongan menengah, dan juga ada golongan bawah. Golongan atas itu apa sih? Yaitu orang-orang kaya atau pengusaha dan penguasa. Orang-orang kaya, Bu, orang-orang kaya itu sebetulnya apa sih? Kaya itu di sini ya tadi pengusaha yang kebutuhannya sudah terpenuhi dan keinginannya pun dapat terpenuhi. Golongan menengah yaitu pegawai kantor, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Yaitu golongan menengah. Lalu di golongan bawah itu seperti buruh tani dan budak. Ya, oke. Kalian harus bisa membedakan golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Nah, ini di sini bisa dibedakan oleh piramida. Golongan atas di kita saja, di negara Indonesia, gitu kan, berapa persen yang berada di golongan atas, yang berada di golongan menengah, dan berapa persen yang berada di golongan bawah. Sudah bisa terlihat ya di sini dalam gambar piramida berapa banyak, gitu kan? Kenapa, Bu, lebih banyak golongan bawah daripada golongan atas? Nah, itu yang berada di kita. Oke. Selanjutnya macam-macam kebutuhan manusia. Di sini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke, sampai jam berapa tadi ini? Jadwal? Ya soalnya. Udahlah, nanti untuk materinya nanti Ibu share di Google Classroom ya untuk kalian bisa baca-baca. Nah, di sini kita lanjutkan macam-macam kebutuhan manusia. Tadi ya menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di sini ada, kita akan golong-golongkan mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Kalian bisa mendeskripsikan, nanti ini akan Ibu berikan tugasnya untuk menggolongkan kemana saja. Ini gambar-gambar di bawah ini
yang termasuk ke dalam golongan sekunder, tersier, dan primer. Menurut sifat atau sumber yang merasakannya, ini jasmani. Jasmani itu kebutuhan yang banyak dirasakan oleh badan manusia, dan rohani kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jiwa manusia. Kebutuhan menurut subjeknya ada kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu, kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang secara individu, dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara berkelompok atau bersamaan. Nah, ini ya, kalian harus bisa membedakan kebutuhan individu. Berarti kalau misalkan kebutuhan individu, apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri, gitu kan, dan dirasakannya oleh kita sendiri pula. Ya, seperti tadi Ibu katakan, kuota itu untuk kebutuhan diri sendiri. Beda dengan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok itu seperti apa? Misalkan di lingkungan kalian bergotong royong untuk mendirikan MCK. Nah, itu pendiriannya dilakukan secara berkelompok dan dirasakan oleh sekelompok orang tersebut. Kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Oke, bagaimana ini kebutuhan sekarang? Yaitu kebutuhan yang dirasakan sekarang juga. Kebutuhan yang akan datang, kebutuhan di masa depan kita. Kebutuhan sekarang itu seperti apa? Makan, itu kebutuhan kita sekarang. Minum, kebutuhan kita sekarang. Kebutuhan yang akan datang. Apa? Contohnya seperti menabung. Menabung untuk masa depan. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan yang berwujud barang. Oke. Nah, ini ya, ada barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi merupakan barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Barang bebas merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas sehingga manusia untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, seperti apa barang ekonomi? Nah, merupakan barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Seperti sepatu, tas, itu sebagai barang ekonomi yang harus dibeli menggunakan uang. Beda dengan barang bebas, merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Seperti kita harus minum. Otomatis air, itu barang bebas. Kita mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, itu sampai di situ mungkin untuk materi perkenalan. Nanti kalian bisa mengaksesnya di Google Classroom. Ibu materinya akan siapkan di sana, kalian bisa baca-baca, dan Ibu akan sertakan tugas. Nah, untuk Vicon ini kita laksanakan 1 bulan 1 kali ya. Dan untuk pelajaran yang lainnya, untuk tugas-tugasnya, nanti kalian akan diberikan jadwal oleh wali kelasnya masing-masing untuk ekonomi itu kapan, dan setiap jadwal tersebut Ibu akan share materi beserta tugasnya yang harus kalian setorkan tiap jam pelajaran ekonomi. Nah, jadi untuk sekarang pertemuan Vicon kita akhiri. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti Vicon ini. Mudah-mudahan dalam perkenalan ini kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu lewat Japri. Nanti di-share oleh wali kelas untuk nomor WA Ibu. Kalian bisa tanya-tanya langsung. Oke, mungkin sekian untuk pelajaran ekonomi kali ini. Hanya perkenalan saja sebetulnya di kelas ekonomi itu seperti apa. Oke, yang belum mengisi absen, silakan isi absen terlebih dahulu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, N.
Ini atas Bu. Tas. N.